Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wariken dengan nomor mahasiswa 19063561191. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai simulasi GateVolve dengan menggunakan CFD Soft dan Paraview 5.8.1. Oke, langsung saja eh, kita ke pembahasan kita. Ya, jadi eh, sebenarnya apa itu gate valve ya? Jadi gate valve itu sering disebut juga sebagai sluice valve atau sluice gate adalah ketup fluida yang dapat dibuka dengan cara memutar hand wheel ini ya. Dengan memutar hand wheel untuk mengangkat gate yang ada di sini nih. Angkat gate gerbang dari jalur alir fluida yang ada di seperti itu. Nah, tujuan dari tugas ini juga kita menggunakan CFD Soft untuk menentukan variasi momentum dan turbulensi residu pada aliran di gate valve itu. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan penurunan tekanan di antara eh, sisi inlet dan sisi outlet. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Jadi di sini kita pakai CFD ya. Oke, kemudian di sini kita kasih nama get valve get valve 3 katakan. Terus kita create case. Nah, ini kan belum ada nih. Kemudian kita import dulu geometrinya. Ini kita bisa ambil dari CFD. Oke, sudah tampak ya. Ini bisa teman apa? Bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi nanti di YouTube. Jadi ini setelah kita sudah mengimport, kita selanjutnya melakukan ini ya, apa? Pengaturan dimensi. Jadi di sini kita melakukan kita ke base mesh, terus habis itu kita lakukan di sini auto size dimension, sehingga didapat seperti ini. Kemudian setelah itu di bawah sini eh, kita menentukan jalur ini tuh sebagai apa, sebagai inlet kah, atau sebagai outlet kah, atau sebagai wall dan sebagainya. Jadi asumsikan yang jalur masuknya itu adalah yang sebelah sini dan jalur keluarnya adalah yang di sebelah sini. Ya. Nah, di jalur masuk ini berarti kan secara koordinat dia ini ada di sisi X negatif, relatif X negatif lah terhadap pusat benda apa geometri ini. Jadi maka yang di X negatif ini kita nyatakan dia sebagai inlet, kemudian yang di X positif alias yang ada di sini relatif terhadap pusat gate valve-nya itu kita nyatakan dia sebagai outlet di sini. Untuk yang negatif di bawah sini kan nggak ada apa-apa ya, jadi nggak perlu. Namun yang untuk yang Y positif yang atas ini, itu kita nyatakan dia sebagai wall. Nah, oke. Selanjutnya, kita lakukan, eh, kita menentukan dulu ya, apa mesh-nya itu ada di mesh location. Jadi, dengan menggunakan generate mesh di sini. Kemudian, kita tentukan menggunakan titik saja. Jadi, ini ada titik warning di sini. Kita tentukan koordinatnya. Saya sudah mencari sebelumnya itu 0,3 X-nya, 0,02 untuk Y-nya, dan 0,03 untuk Z-nya. Kalau kita update lokasinya dia titik warning ini sudah ada di tengah-tengah gate valve-nya. Ya. Selanjutnya kalau sudah seperti itu kita bisa langsung kita generate mesh, maka hasilnya akan seperti ini. Nah ini masih terbilang cukup kasar ya surface-nya ini, apa surface tinjauannya ini. Jadi menyebabkan ketidakakuratan dalam hasil perhitungan nanti. Oleh karena itu kita harus kembali ke sebentar. Kita harus kembali ke geometry mesh ya. Kita ke geometry mesh, kemudian ini kita buka. Nah, ini kita ada surface refinement di sini. Surface refinement ya ini sudah saya cek, kita pasang maksimum levelnya di saja ya. Kemudian kalau sudah surface refinementnya dinaikkan maksimum levelnya, ini baru kita ke generate mesh lagi, kita ulang generate meshnya.
maka akan menjadi seperti ini. Ya. Hasilnya sudah jauh lebih detail dari sebelumnya. Dan setelah itu untuk memastikan bahwa mesh yang kita buat ini uh, sudah cukup untuk jadi apa ya? Untuk jadi kriteria tinjauan, kita lakukan check mesh di sini. Nah, ini kita sudah bisa lihat di sini hasilnya ada cek cell volumes oke, non orthogonality check oke, phase pyramids oke, skewness oke, dan lain-lainnya semua oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tab simulation model ya. Ini kita aliran di sini adalah aliran katakanlah angin ya, angin bertekanan masih dalam kecepatan subsonik ya. Di sini flow regime-nya itu masih dalam subsonik. Kemudian turbulensinya kita pakai yang Reynolds Reynolds Average Navier-Stokes ya atau RANS. Kemudian kita lanjut ke sebentar. Ya sini. Untuk time-nya ini kita dibuat steady state alias dia itu massa yang mengalir, massa partikel yang mengalir itu tetap sama terhadap waktu. Dan flow-nya ini meskipun dia fluidanya darat tapi dibuat tidak mengalami tidak mengalami kompresi atau dibuat incompressible. Oke, selanjutnya eh, karena turbulensi sudah dinyalakan, seharusnya ini kita apply model dulu. Kemudian di sini ada muncul tab baru ya, ada tab baru sebagai reaksi dari ya, tadi apply model ini. Ada tab turbulensi. Nah ini di tab turbulensi kita ubah turbulence modelnya menjadi SST K omega. Selanjutnya kita ke fluid properties. Ya. Di fluid properties ini kita biarkan saja udara dengan densitas 1,225, viskositasnya sekian ya. Lalu kita langsung ke boundary condition. Boundary condition di sini kita menetapkan apa yang sebenarnya terjadi pada di inlet, di outlet, di wall, boundary dan lain-lain ya. Jadi pertama kita yang di inlet dulu, kita patokan boundary condition yang diketahui adalah velocity inletnya. Velocity inletnya katakanlah kita pasang 1 meter per second ya. Kemudian selanjutnya untuk yang di outlet itu kita pasang outflow ya. Outflow jadi reaksi naturalnya gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya kita pasang wall ini stationary wall dan yang get valve ini juga stationary wall seperti itu. Kalau sudah kita selanjutnya ke yang ini initial condition ini nggak perlu, operating condition juga nggak perlu. Kita langsung saja ke uh, section berikutnya yaitu CFD solve. Nah ini di sini kita pastikan ini sudah steady state ya. Ini time derivative-nya menggunakan Eulerian ya. Gradient sim pakai Gauss linear dan lain-lain semua sudah. Kemudian di run solver ini kita akan menyiapkan iterasinya ya, iterasi untuk peninjauannya. Jadi kita pasang di sini iterasinya kita naikkan jadi 3000 ya. Dan juga untuk write intervalnya daripada nanti terlalu banyak hasil laporannya dan itu menyebabkan apa ya penuh ya. Jadi kayak melambat gitu proses iterasinya. Ini kita write intervalnya kita pasang saja di akhir iterasi yaitu setelah 3000 iterasi. Seperti itu. Ini write formatnya ASCII ya, bukan binary. Binary maksudnya. Ya, kemudian langsung saja kita lakukan run solver, klik di sini. Maka iterasi pun berjalan. Kita tunggu dulu. Ya, kita bisa sambil lihat juga ya rasio dual monitornya di grafik di sini. Nah, ini terus berjalan ya. Kalau saya tidak salah ini akan konvergen di sekitar 700-an setelah 700 iterasi.
Oke, di 745 iterasi maksud saya. Ya, oke. Kalau sudah selesai iterasinya, kita bisa lakukan ke CFD post. Cuman untuk yang di bawah CFD softnya ini, paraview-nya itu masih paraview 5.4 ya. Iya, 5.4. Sementara ini kalau di apply ini akan ada terjadi error, jadi saya menggunakan paraview yang versi terbaru ya, yang bisa di-download eh, di paraview pusatnya, itu gratis ya. Oke, ini kita sudah masuk, kemudian kita buka foldernya. Tergantung teman-teman lihatnya ada di mana, maksudnya menempatkannya di mana, tapi kita cari file yang tadi kita sudah namakan. eh, kita ambil yang tadi sudah kita buat, ini dalam bentuk extensionnya tuh form ya, dot form. Oke, ini kita apply. Oh ya, sebelumnya ini kita bisa tambahkan juga di sini mesh regionsnya kita tambahkan, kita apply semua. Oke, selanjutnya kita mulai ini kita buat kalkulator baru ya. Ini kita anggap ini sebagai p static. Kemudian resultnya ini juga kita bundle dia dalam bentuk static. Nah, ini isinya adalah pressure kali rho-nya, yaitu 1,225. Seperti itu. Kalau sudah, ini kita apply ya. Selanjutnya kita kalkulator lagi, kita pasang ini adalah Magnus U ya, atau magnitude. Ini juga kita pasang Nah, ini kita bisa pasang dia itu apa ya? Jadi kayak resultan kecepatan itu adalah hasil dari apa ya? Integral. Pitagoras dari elemen kecepatan dari tiga sumbu yaitu x, y, z. Ya. Kita pasang SQRT atau square root ya. Square root dari UX ini kita kuadratkan, kemudian ini kita copy saja. Copy 3 kali. Ini Z, yang ini Y. X kuadrat, UY kuadrat, Z kuadrat. Oke, sip. Kalau sudah, ini kita apply. Selanjutnya kita pasang kalkulator lagi. Di sini P dinamiknya. P dinamik, resultnya dalam P dinamik. Ini sesuai dengan, ini kan karena dia ini kan, kalau kita aplikasikan hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli, itu kan ada, pertama kan ada P stagnansi, terus itu ada yang lain-lain ya, ada yang berdasarkan kecepatan ya, yang kinetis, ada yang secara potensial. Nah, yang secara potensial ini kan karena dia itu kan lurus ya, lurus lintasannya. Jadi karena tidak ada perubahan ketinggian, maka kita cukup untuk yang dinamika ini kita ambil yang bervariasi terhadap kecepatan, tapi yang terhadap ketinggian nggak perlu. Jadi di sini kita langsung pasang aja karena rumus itu setengah rho v kuadrat. Jadi di sini 0,5 dikali rho-nya tadi adalah 1,225 dikali V-nya itu tadi kita ambil dari yang mak U tadi. Ini mak U-nya kita kuadrat. Ya. Kita apply. Kemudian selanjutnya kita buat P total ya. Kita totalkan semuanya. Di sini P total. Ini P statik ditambah P dinamik. Oke. Kita apply. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita kalau sudah dapat P totalnya, kita lakukan filter. Lalu di sini kita masuk alfabetik dan kita ekstrak blok ya. Untuk blok yang pertama kita ambil yang inletnya. Katakanlah kita namakan sebagai inlet. Ya, di sini kita ambil blok indisnya ini sebagai inlet 1. Kalau kita apply, akan menjadi seperti itu tampilannya.
Lalu klik lagi pet totalnya, kita lakukan hal yang sama ya. Extract block. Yang ini outletnya. Di sini kita juga klik di sini outlet. Apply. Kita dapat dua permukaan tinjauan. Kemudian masing-masing dari mereka ini kita lakukan integrate variables ya. Kita lakukan integrate variable dan kita langsung apply juga bisa. Langsung ya, ini bisa kita namakan integrate inlet, katakanlah gitu. Ini bisa kita langsung apply dan kita langsung dapatkan di sini besar dari pet totalnya ya. Seperti itu. Ini juga yang untuk yang outlet. Sebentar. Oke, mohon maaf atas gangguannya. Lanjut ya, kita di sini untuk yang outlet kita lakukan hal yang sama, alphabetical integrate variables. Ini juga kita namakan in var outlet, katakanlah seperti itu. Bisa langsung kita apply dan kita juga akan mendapatkan pet totalnya di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan Python ya. Masih jalan kan ya? Ya. Kita bisa menggunakan Python di sini untuk menghitung ya langsung saja. Jadi tadi kita udah dapat ada dua ya. Sebentar. Jadi tadi yang di P inlet itu kita yang outlet dulu aja deh ya. Outlet ini di sini kita ada atau langsung kalkulator aja lah. Ya kalkulator di sini itu ada 0,00273074 dikurangi dengan yang ada di inlet yaitu 0,00110,581 dan hasilnya menjadi seperti ini. Mohon maaf ya. Lanjut ya, jadi kita hasilnya dapat di sini penurunan tekanannya itu adalah 0,00083 ya. Ini satuannya dalam Pascal ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.